Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Cornelia Sari dengan NIM 0578353666. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang pertama, mengawasi eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjelaskan hakikat dan ruang lingkup ilmu pendidikan melalui kajian ontologi. Ilmu pendidikan memiliki objek kajian yang jelas, yaitu manusia dan proses pendidikan. Dengan begitu, pendidikan diakui sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Filsafat ilmu membantu pendidikan supaya tetap punya arah dan tujuan yang jelas, bukan sekadar kegiatan mengajar biasa. Yang kedua, memperkuat keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu memperkuat pendidikan melalui kajian epistemologi, yaitu tentang cara memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Teori dan metode pendidikan harus disusun secara logis, sistematis, dan dapat diuji melalui penelitian. Karl Popper menyatakan bahwa ilmu harus diuji kebenarannya dan terbuka terhadap kritik. Filsafat ilmu membuat pendidikan jadi lebih ilmiah karena semua metode belajar harus punya dasar penelitian, bukan hanya pendapat pribadi saja. Yang ketiga, memperkuat nilai dalam pendidikan. Melalui kajian aksiologi, filsafat ilmu mengarahkan pendidikan agar tetap berlandasan moral, etika, dan kemanusiaan. Pendidikan bukan hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan membentuk manusia berilmu dan membentuk manusia yang berbudi pekerti. Filsafat ilmu penting supaya pendidikan tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga membantu sikap dan moral yang baik. Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai sangat membantu perkembangan filsafat ilmu, karena pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga melatih cara berpikir kritis, logis, dan bertanggung jawab. Dalam modul filsafat ilmu dijelaskan bahwa filsafat ilmu mempelajari hakikat ilmu, cara memperoleh ilmu, dan manfaat ilmu bagi kehidupan. Pendidikan yang baik membuat seseorang aktif bertanya, menganalisis, dan mencari kebenaran sehingga ilmu pengetahuan terus berkembang. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, filsafat ilmu menjadi dasar agar ilmu berkembang secara terarah dan bermanfaat. John Dewey juga berpendapat bahwa pendidikan harus melatih kemampuan berpikir kritis melalui pengalaman hidupnya. Artinya, pendidikan dan filsafat ilmu sangat mendukung dalam membentuk manusia yang cerdas sekaligus bijaksana. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan karena filsafat ilmu berfungsi mengkaji secara kritis, mendalam, dan sistematis tentang hakikat, metode, dan tujuan pendidikan. Melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu membantu menemukan akar masalah pendidikan sekaligus membiarkan dasar pemikiran untuk memperbaiki sistem pendidikan agar lebih manusiawi, rasional, dan bermanfaat. Jadi, filsafat ilmu bukan hanya teori, tetapi alat berpikir yang membantu dunia pendidikan berkembang lebih baik sesuai kebutuhan manusia dan zaman. Ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau apa yang dikaji oleh suatu ilmu. Melalui pendekatan ontologi, pendidikan dipahami bukan sekadar proses menghafal materi, tetapi proses membentuk manusia yang utuh, baik secara intelektual, moral, sosial, maupun spiritual. Jadi ontologi membantu pendidikan memahami hakikat manusia, hakikat belajar, dan tujuan pendidikan. Epistemologi. Epistemologi membahas tentang cara memperoleh pengetahuan. Dalam dunia pendidikan, epistemologi sangat penting karena berkaitan dengan metode pembelajaran. Guru tidak cukup hanya menguasai materi, tetapi juga harus memahami bagaimana siswa memperoleh pengetahuan. Dalam modul filsafat ilmu, juga dijelaskan bahwa epistemologi menuntut ilmu disusun secara logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dalam pendidikan, setiap metode pembelajaran harus memiliki dasar ilmiah dan tujuan yang jelas. Aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu pengetahuan. Aksiologi sangat penting karena pendidikan bukan hanya menghasilkan orang pintar, tetapi juga menghasilkan manusia yang bermoral dan bertanggung jawab. Karena itu, aksiologi membantu pendidikan menentukan arah dan tujuan penggunaan ilmu agar tidak merugikan manusia. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran.
Penerapan filsafat ilmu dalam kebijakan pendidikan. Salah satu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam kebijakan pendidikan di Indonesia adalah penerapan kurikulum merdeka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kurikulum ini dibuat berdasarkan pemikiran bahwa ilmu pengetahuan harus membantu peserta didik berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah nyata dalam kehidupan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan filsafat ilmu yang menekankan bahwa ilmu tidak hanya sekedar hafalan, tetapi juga proses mencari kebenaran secara rasional dan sistematis. Menurut kebijakan ini, siswa diberi kesempatan lebih aktif dalam belajar, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator artinya proses pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru saja, tetapi pada pengalaman dan penemuan siswa. Menurut John Dewey, pendidikan harus berhubungan langsung dengan pengalaman hidup peserta didik. Ia berpendapat bahwa belajar akan lebih bermakna jika siswa terlibat aktif dalam menemukan pengetahuan sendiri. Pemikiran ini menjadi salah satu dasar berkembangnya pendekatan belajar. Selain itu, filsafat ilmu juga terlihat dalam kebijakan penggunaan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Siswa dilatih untuk mengamati, bertanya, mencoba, menawar, dan menyimpulkan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan menerapkan cara kerja ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran.